Hai semua, di video ini kita akan membahas tentang legalitas tanah di IKN. Ombudsman Republik Indonesia menyatakan telah terjadi maladministrasi pada satu penerbitan surat keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah di dalam dan di luar delineasi Ibu Kota Negara Nusantara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, apa saja dugaan maladministrasi yang terjadi di IKN? Apa implikasinya bagi masyarakat dan respon pihak terkait serta upaya perbaikannya? Berapa kisaran harga tanah di IKN? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam hal pembangunan infrastruktur. Salah satu mega proyek yang tengah berjalan adalah pembangunan ibu kota negara yang baru. Proyek ini bertujuan untuk merelokasi pusat pemerintahan ke wilayah yang lebih strategis. Namun pada prosesnya, proyek IKN juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah, terutama terkait legalitas tanah di kawasan IKN. Beberapa artikel media telah menyoroti dugaan maladministrasi yang terjadi di wilayah IKN. Ombudsman Republik Indonesia mengungkap adanya penghentian pelayanan pertanahan di sekitar kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya, mengatakan kantor desa dan kantor pertanahan di sana tidak melayani masyarakat terkait dengan pertanahan. Padahal banyak masyarakat yang kepemilikan asetnya hanya berbentuk tanah. Hal ini disebabkan terbitnya surat edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN nomor 3/SE/400/HR-02/2 tanggal 14 Februari 2022 tentang pembatasan dan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah ibu kota negara. Dalam surat edaran itu disebutkan jika lurah atau kepala desa dilarang menerbitkan surat keterangan tanah di wilayah delineasi IKN. Sementara itu, di luar delineasi IKN harus mendapatkan rekomendasi dari kantor pertanahan. Berdasarkan temuan Ombudsman, ada sekitar 3.000 permohonan legalitas tanah di kawasan IKN yang terbengkalai, meninggalkan warga dengan ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah mereka. Dugaan maladministrasi juga terjadi pada penghentian layanan pendaftaran pertama kali di dalam dan di luar delineasi IKN yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara, Kantor Pertanahan Penajam Pasir Utara, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, dan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN. Sebelumnya, pada 8 Februari 2022, Kantor Wilayah Badan BPN Kalimantan Timur menerbitkan surat nomor HP.01-03-264-2 Isinya, Kantor Pertanahan Penajam Pasir Utara dan Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara untuk tidak melakukan pencatatan jual beli atau peralihan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Oleh karena itu, Ombudsman RI memberikan tindakan korektif pada Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN agar mencabut surat edaran nomor 3 SM-400-HR-02-2 ATR BPN juga diminta menerbitkan surat edaran yang materi muatannya terbatas pada pengaturan pengendalian peralihan hak atas tanah di wilayah delineasi IKN dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2022, Perpres 65 tahun 2020 dan peraturan lainnya. Berdasarkan hasil investigasi selama kurun waktu Juni 2022 sampai awal tahun 2023, Ombudsman mendapati 6 temuan maladministrasi. Temuan pertama, layanan permohonan surat keterangan tanah dan pendaftaran tanah terhenti di desa dan di kantor pertanahan. Kedua, terdapat lokasi yang tidak termasuk daerah delineasi IKN, tetapi terdapat penghentian pelayanan, baik pendaftaran tanah dan layanan penerbitan surat keterangan penguasaan kepemilikan tanah. Ketiga, Ombudsman mengidentifikasi surat edaran Direktorat Jenderal Penetapan Hak atas tanah ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 karena adanya perluasan penghentian layanan. Keempat, adanya penghentian penerbitan surat keterangan penguasaan atau pemilikan tanah dan pendaftaran tanah pertama kali. Kelima, terdapat 11 aset pemerintah daerah dari Penajam Pasir Utara yang statusnya itu moratorium dalam pendaftaran tanah pertama kalinya. Terakhir, perluasan lingkup surat edaran pengaturannya yang tidak semata-mata pengendalian yang secara umum menyebabkan terhentinya layanan kepemilikan tanah di kecamatan atau desa setempat dan di kantor pertanahan setempat. Sehingga Ombudsman menyimpulkan 6 temuan itu bukti terjadinya maladministrasi pada penerbitan surat keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah dalam dan di luar delineasi IKN. Maladministrasi itu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara.
Dugaan maladministrasi dan ketidakpastian legalitas tanah di IKN berdampak serius bagi kehidupan warga. Beberapa warga merasa terjebak dalam situasi sulit, terutama ketika mereka membutuhkan dana darurat untuk berobat atau mendukung pendidikan anak-anak mereka. Tanah yang seharusnya menjadi aset berharga bagi mereka menjadi tak berarti karena tidak bisa dijual atau dijaminkan. Selain itu, banyak warga yang merasa diabaikan dan tidak mendapatkan keadilan dalam proses legalitas tanah. Sebagian besar dari mereka adalah warga setempat yang telah tinggal dan menggarap lahan tersebut secara turun-temurun. Ketidakpastian hukum ini mengancam hak kepemilikan dan memicu kekhawatiran tentang kemungkinan penggusuran di masa depan. Terhentinya layanan pertanahan di ibu kota negara Nusantara dikhawatirkan menimbulkan masalah. Dadan menilai hal itu berpotensi dimanfaatkan mafia tanah. Dadan khawatir para mafia tanah menggunakan celah yang ada untuk merebut tanah warga yang belum bersertifikat. Menurutnya, tanah masyarakat yang belum dilegalisasi adalah yang seharusnya dilindungi. Apalagi banyak kasus yang mana para mafia tanah tiba-tiba mendapat sertifikat tanah tanpa melalui proses jual beli. Beberapa laporan menyebutkan adanya praktek licik dari kelompok-kelompok yang ingin merebut tanah dari warga yang terjebak dalam ketidakpastian hukum. Hal ini menciptakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi mafia tanah untuk beroperasi dan memanfaatkan kelemahan sistem administrasi tanah di kawasan IKN. Dadan menambahkan, Ombudsman mencatat pihak-pihap terlapor meliputi Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Kementerian ATR BPN, Kantor Kanwil BPN Kalimantan Timur, kemudian ada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Otorita IKN, Bupati Kutai Kartanegara, dan Bupati Penajam Pasir Utara. Mereka dihadapkan pada tuntutan untuk segera menindaklanjuti masalah ini. Otoritas IKN bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah maladministrasi tanah dan memberikan kepastian hukum kepada warga. Ombudsman telah memberikan 4 teguran korektif kepada Kepala Otoritas IKN sebagai langkah perbaikan. Dengan memberikan waktu 30 hari, Kepala Otoritas diharapkan bisa melakukan perubahan yang lebih baik dan memberikan solusi yang efektif bagi warga terdampak. Selain itu, perlu dilakukan investigasi mendalam untuk mengungkap praktek-praktek mafia tanah yang merugikan warga. Penegakan hukum yang tegas harus diterapkan untuk memastikan keadilan bagi warga dan menghalau potensi praktek kriminal tersebut. Kepala Kantor Wilayah BPN Kaltim Asnaedi mengusulkan selain menyusun ketentuan mengenai pertanahan di IKN, otorita IKN perlu menyusun struktur di bawahnya yang nantinya bertugas memberikan pelayanan pertanahan di dalam deliniasi IKN. Dia pun menjelaskan alasan terbitnya surat edaran itu dimaksud untuk mengisi kekosongan aturan mengenai pelayanan pertanahan di IKN sebelum terbitnya Perpres 65 tahun 2022, sehingga terbitlah surat edaran Dirjen PHPT Kementerian ATR BPN untuk menjaga agar tidak terjadi kegiatan jual beli yang masif. Mengenai pelayanan pertanahan di luar deliniasi IKN, khususnya yang masih menjadi wilayah administrasi Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, ditegaskan Asnaedi tidak ada keterkaitan dengan Perpres 65 2022, sehingga peralihan hak atas tanah termasuk penerbitan surat keterangan tanah oleh aparatur desa, kelurahan maupun kecamatan tetap dapat dilaksanakan. Terkait tindakan korektif untuk Kepala Otorita IKN dalam laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman RI agar melakukan penyesuaian wilayah deliniasi IKN, menurut Asnaedi hal itu sulit untuk ditindaklanjuti karena harus mengubah undang-undang. Karena undang-undang melampirkan deliniasi dari wilayah IKN seluas 256.000 hektar. Kemudian pendaftarannya sudah kita petakan sebenarnya dari 2020 sampai dengan sekarang, ungkapnya. Pada intinya, ada keraguan-raguan dalam memberikan pelayanan pertanahan pada pemerintahan di tingkat bawah, terutama pada wilayah Kutai Kartanegara, di mana lurah, kades, hingga camat ragu dapat memberikan pelayanan pertanahan atau tidak. Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia, Hari Geni, mengungkapkan jika selama 2 tahun terakhir, harga tanah di wilayah Balikpapan, Samarinda, dan kawasan sekitar IKN melonjak tinggi. Meski begitu, Hari tak memberikan rincian pasti akan harga tanah yang berada di kawasan ibu kota negara Nusantara tersebut. Sebagai informasi, dilansir dari situs jual beli properti, harga tanah di IKN bervariasi tergantung lokasi dan kondisi. Yang paling murah adalah Rp140.000 per meter persegi. Lokasinya berada di Penajam Pasir Utara, dekat Ring 1 IKN Simpang Riko. Ada juga tanah yang dijual Rp260.000 per meter persegi berjarak 5 km dari titik 0 IKN, berada di Bukit Raya PPU, Sepaku, Penajam Pasir Utara. Sementara itu, harga paling tinggi mencapai Rp2 miliar dengan luas tanah 404 meter persegi, berlokasi di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Artinya, harga hampir menyentuh Rp5 juta per meter persegi. Demikian informasi yang dapat disampaikan terkait laporan temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai maladministrasi tanah di IKN. Perlu dilakukan tindakan perbaikan yang cepat dan tegas untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi warga serta mencegah praktek-praktek ilegal yang merugikan masyarakat.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar mendapatkan informasi menarik lainnya di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap update, dan tetap sukses.